Bab 39 Menikah. Aku menatap Dante, meminta kejelasan hubungan padanya. Jika memang dia masih mempertahankan Danita atas dasar harta, aku mundur. Aku tidak punya pengaruh apapun atas hal itu, sama aja dengan menyia-nyiakan diri sendiri. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan, menikahilah dengan Reno. Sama aja sebenarnya, kamu tidak akan jauh dari bayanganku. Reno juga keluargaku. Kalau kamu menikah dengannya, kita semakin terkait dalam keluarga. Ujar Dante pergi meninggalkan kami berdua. Ia pergi tanpa kejelasan. Kamu memang egois, Dante. Kamu tidak punya prinsip sama sekali. Kamu mudah berubah pikiran, gumamku menatap tajam ke arahnya perlahan menghilang. Sudahlah, dia memang brengsek. Ayo kita pergi, jangan sampai membuatku hilang kendali dan memukulnya di sini, ujar Reno. Aku menyesal telah mencintainya. Sebenarnya, apa yang ada di pikiran Dante? Dia berjanji mengatakan kalau dia tidak akan membiarkanku dengan pria lain. Lalu apa sekarang? Dia membiarkanku dengan Reno. Aku juga tidak tahu kalau Reno akan menolongku dengan cara menikah. Aku tidak tahu apakah yang dia ucapkan itu benar atau tidak. Setidaknya dia bisa mengeluarkanku dari rumah Dante. Iya benar, aku sudah tidak lagi di rumah Dante, melainkan di rumah Reno. Bukankah maksudnya sama aja? Reno adalah sepupu Dante, berarti aku akan terkait keluarga yang sama. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Kapan aku bisa tenang? Sungguh tidak nyaman sekali berada di rumah Reno. Memang keluarganya tidak sebrutal dan selicik Danita, tidak juga main fisik. Hanya saja pertanyaannya yang sangat membuatku tidak nyaman. Bagaimana tidak? Saat baru aja datang, Reno langsung mengenalkanku sebagai calon istrinya. Saat itu juga, baik mama, papa, dan kakak Reno terkejut bukan main. Aku paham dengan hal ini. Hanya aja Reno bisa dinasehati. Aku sudah sangat sering mengatakan padanya untuk jangan membawaku ke rumahnya dan menyuruhnya untuk menurunkanku di suatu tempat aja. Aku akan berjuang sendiri, meski tidak punya apapun, tapi aku sudah terbebas dari siksaan bayangan Danita dan Dante. Apa yang dia katakan? Dia menolak dengan keras. Ia keras kepala. Aku pasrah, aku turuti kemauannya. Alhasil, aku diserbu dengan berbagai pertanyaan. Aku bingung mau menjawab apa karena memang aku dan Reno hanya baru bertemu aja. Itu pun karena sebuah kecelakaan. Sedangkan Reno langsung pergi tanpa membantuku menjawab semua pertanyaan keluarganya. Untung aja mereka tidak punya wajah yang sangar, hanya wajah yang penasaran aja. Bagaimana kamu bisa mengenal Reno? Secara dia antisosial banget. Di mana kamu bertemu dengannya? Kapan kalian jadian? Kalian sudah melakukan itu? Apa yang Reno katakan saat melamarmu? Kenapa dia tidak memberitahu kami sebelumnya? Di mana keluargamu? Seharusnya kami berkenalan dulu dengan mereka. Dan masih banyak pertanyaan beruntun yang mereka tanyakan padaku. Aku hanya bisa tersenyum, tidak nyaman dan terdiam. Tidak bisa menjawab apapun, kecuali satu. Saat mereka menanyakan orang tuaku, dengan tegas aku menjawab kalau ayah sudah tidak ada sedangkan ibu sedang sakit. Sekarang yang aku butuhkan adalah Reno membantuku menjawab pertanyaan mereka. Dia hilang entah kemana, tanpa mengatakan apapun. Meski begitu, keluarga Reno sopan dan baik padaku. Menyuguhkanku makanan dan minuman, mau membuatku berada di posisi senyaman mungkin. Namun hanya aja akulah yang bodoh karena tidak bisa menangkap maksud baik mereka. Kakak perempuannya juga baik, dia murah senyum, begitu juga dengan mama dan papanya. Sepertinya Reno tumbuh dalam keluarga yang baik, pantas aja dia suka membantu tanpa mengenal lebih detail tentang orang itu. Apa ini? Aku tidak salah kan kalau ini bekas luka? Kenapa banyak sekali? Tanya Renata, kakak Reno. Spontan aku langsung menyembunyikannya. Luka yang kemarin memang sudah kering, hanya aja bekasnya belum sepenuhnya hilang dan sepertinya membutuhkan waktu yang lama. Bukan kak, sepertinya kakak salah lihat. Aku baik-baik aja kak. Jawabku tidak enak hati dan canggung juga. Di pipimu juga terlihat seperti siratan. Apa sebelumnya kamu mengalami tindakan kekerasan? Tanya mamanya Reno. Jep, aku harus menjawab apa? Sedangkan yang mereka katakan sangat benar. Aku mengalami tindakan kekerasan oleh orang yang aku sayangi sendiri. Hanya aja aku harus menjawab apa? Mana mungkin aku menyebut nama Dante, yang juga merupakan keluarga mereka. Sama aja artinya aku mengadu domba mereka. Ini bahaya. Seharusnya aku tidak ada di sini. Reno, di mana kamu? Tolong aku.
Bilang aja nak, kami akan membantumu, ujar Papa Reno lagi. Aduh, sudahlah, kalian jangan menyerangnya dengan pertanyaan seperti itu. Kalian membuatnya tidak nyaman. Itu orangnya. Reno baru aja turun. Ternyata dia sudah membersihkan dirinya. Mungkin itu lebih baik untuk menenangkan dirinya. Mungkin. Dia terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Reno duduk di sampingku. Ia ditatap oleh mama, papa, dan kakaknya. Sama seperti yang aku dapatkan sebelumnya. Aku yakin mereka juga sangat ingin mendapatkan jawaban dari Reno karena tidak mendapatkannya dariku. Ceritakan semuanya, ucap mamanya Reno. Sontak Renata dan Papa Reno memperbaiki posisi duduk mereka. Kenapa mereka terlihat tenang sekali? Please, putra kalian sudah membawa perempuan yang tidak kalian kenal sebelumnya. Tidakkah kalian merasa aneh? Aku yang gemas dengan mereka. Aku harus mengatakan apa? Bukankah cinta memang tidak butuh alasan? Tanya Reno. Aku tahu dia hanya membual, mencoba untuk membohongi keluarganya. Mana mungkin dia begitu cepat mencintaiku sedangkan kami baru aja bertemu. Bahkan dengan cara yang sangat tidak diduga sebelumnya. Alah, ejek Renata. Mama dan papanya Reno setuju dengan penolakan Renata. Tenang aja, ini tidak akan seperti sebelumnya. Kali ini Reno serius mau menikahi seorang perempuan. Dia perempuan baik-baik, sopan, dan bukankah dia juga cantik? Mereka langsung mengangguk. Please, aku tidak mengerti dengan percakapan mereka. Sangat membingungkan bagiku. Kamu tidak pernah memukulnya kan? Sekujur tubuhnya pun bekas luka, dia juga terlihat kurus, ucap mama. Mereka masih fokus dan tidak mau mengalihkan pembicaraan mengenai bekas luka ini. Ini memang sangat mengganggu, apalagi aku perempuan. Sudah seharusnya menjaga tubuh. Hanya aja memang takdir tidak mengizinkanku untuk hidup dengan keadaan baik. Selalu aja tersakiti. Aku sangat berharap Reno bisa menjawab pertanyaan mereka tanpa membawa nama orang lain. Apalagi Dante yang notabene keluarganya juga. Ceritanya panjang, kalian tidak perlu tahu itu, ujar Reno, nada suaranya berubah. Seperti ada emosi yang tertahankan di dalamnya. Aku pandang, dia juga seperti menahan emosinya. Kami menunggu cerita itu, jangan buat kami berpikir terlalu tinggi, menyalahkan semua orang yang mungkin tidak ada kaitannya dengan hal itu. Lebih baik jujur daripada semuanya menjadi semakin sulit. Kami akan lebih mudah menerima ketika kami tahu masalahnya, daripada selalu disembunyikan seperti ini. Siapapun cinta, kami menerimanya. Hanya saja kami perlu tahu masalah yang sebenarnya. Aku paham dan sangat tahu kalau sebenarnya kalian tidak terlalu saling mengenal. Terlihat sangat jelas dan ada cerita di balik itu semua. Ceritakanlah nak, ucap mamanya yang membuat tersentuh. Kenapa mereka baik sedangkan Dante dan Danita jahat? Sebenarnya aku saja, ucapku memutus ucapan Reno. Aku menatapnya dan mengangguk. Meski tanganku gemetar, sebentar lagi mengungkapkan sebuah kesalahan dalam hidupku. Sebenarnya Cinta dan Reno hanya bertemu sekali aja. Hanya sebentar. Itu pun karena insiden kecelakaan kecil. Reno menabrakku di jalan raya. Namun dia begitu baiknya mengobati lukaku dan juga menraktirku makan. Iya benar, ini adalah luka akibat perlakuan kekerasan. Tapi ini bukanlah dari Reno, melainkan dari majikan tempatku bekerja. Aku bekerja sebagai pembantu. Hanya kurang dari sebulan, aku sudah mendapat banyak sekali siksaan fisik maupun batin. Kadang tidak diberi makan, hingga mengharuskanku tidur di ruangan yang memiliki suhu yang sangat rendah. Di rumah itu hanya aku yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Ucapku bercerita. Renata, mama dan papanya Reno sudah semakin serius mendengarkanku. Sedangkan Reno menunduk, mengepalkan tangannya. Sepertinya dia tidak nyaman mendengar ini. Karena bagaimanapun Dante adalah sepupunya. Hanya dia yang tahu masalah ini, kalau Dante dan Danita lah dalangnya. Semua orang punya ceritanya masing-masing. Semua orang punya cara bahagia dan cerita sedihnya masing-masing. Sama seperti aku, kadang berada di fase bahagia karena perlakuan orang yang aku cintai. Namun terkadang juga merasa tersakiti oleh orang yang aku cintai pula. Hidup memang tidak adil pada semua orang. Kenapa Tuhan menciptakan tawa untukku kalau setelahnya aku mendapatkan tangis yang bertubi-tubi? Sedangkan yang lainnya tidak mendapat yang sama denganku. Aku berbeda dengan kalian, juga kebanyakan orang. Kalian terlihat baik-baik aja, punya keluarga yang baik. Jujur, aku cemburu melihat kedekatan keluarga kalian. Tapi apa yang aku dapatkan? Ayahku sudah tiada, sedangkan ibuku sedang sakit.
Aku bekerja mati-matian untuk membiayai pengobatannya dan bahkan sampai sekarang aku belum melihatnya. Bahkan untuk mencintai pun rasanya susah bagiku. Aku sudah ditipu habis-habisan. Aku sudah hancur. Tangisku tidak terbendung. Renata langsung mengganti posisi Reno memelukku. Sakit yang aku dapatkan di tubuhku tidak seberapa. Hanya saja sakit hatiku lebih mendominasiku. Ini sangat sakit dan sulit untuk kujelaskan. Aku harus melakukan apa? Mereka tidak membiarkanku tenang, sambungku. Semakin terseduh-seduh, bahkan sulit mengatur napasku. Sudah nak, jangan dilanjutkan. Ini terlalu menyakitkan. Dan dia hamil? Tanya Mama Reno. Aku menunduk malu. Semuanya sudah aku ceritakan tanpa ada yang disembunyikan. Hanya saja aku tidak menyebut nama Dante maupun Danita. Aku yang akan bertanggung jawab, ucap Reno tegas. Aku langsung menatapnya. Dia tidak seharusnya melakukan hal sejauh ini. Baiklah, aku setuju, ucap Papa Reno lagi. Aduh, kenapa aku semakin terikat? Aku mau bebas dan tidak mau melihat orang yang sudah melukaiku lagi. Kalau aku menikah dengan Reno, otomatis menjadi bagian dari keluarga Dante juga.